Shalom, saudara, kita kembali belajar dari kehidupan Ayub. Bagian ini adalah bagian seri yang ke-6. Secara khusus kita kembali belajar tentang kesetiaan Ayub. Secara khusus kita konsentrasi dari Ayub pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan, Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, berbicara tentang kesetiaan, seseorang dapat dikatakan setia jika hidupnya tetap konsisten, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Kesetiaan itu akan teruji ketika orang itu telah mengalami kesusahan atau penderitaan di dalam hidupnya. Begitu juga dengan kesetiaan yang dimiliki oleh Ayub. Kesetiaan Ayub teruji ketika ia mengalami suatu pergumulan dan penderitaan. Luar biasa memang penderitaan Ayub, saudara. Harta benda ludes, anak-anak semuanya meninggal dunia, sekujur tubuhnya terkena penyakit yang menjijikkan. Lebih-lebih lagi, sangat menyedihkan, di mana istri tercinta pun menolak dia. Perhatikan kembali ucapan istri dalam Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ternyata tidak selamanya orang yang terdekat dan kelihatannya selalu ada untuk kita dapat mengerti dan mendukung setiap derita dan pergumulan termasuk perjuangan iman. Terkadang justru orang-orang seperti inilah yang menjadi alat dari iblis. Dalam hal ini Ayublah yang mengalami sendiri, yakni ditinggalkan dan dilemahkan oleh orang yang justru dapat diharapkan untuk mendukung, yaitu istrinya. Saudara, seandainya kita mengalami pergumulan hidup seperti yang dialami oleh Ayub, bagaimana sikap kita? Seandainya cobaan dan penderitaan yang dialami Ayub ditimpakan kepada kita, apakah kita masih bisa sabar, kuat, tabah, percaya, setia, dan taat seperti Ayub? Apakah dalam kondisi demikian masih adakah alasan bagi kita untuk tetap bertahan dalam kesetiaan kita kepada Allah? Saudara, kesetiaan Ayub melampaui penderitaannya yang dahsyat. Ayub mengungkapkan kesetiaannya dalam kata-kata yang sungguh indah. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub 2 ayat 10 tadi. Nah, saudara, mengapa Ayub bisa berkata seperti itu? Ada 3 hal yang menarik dari ayat ini. Pertama, Ayub itu saleh. Dikatakan saleh karena Ayub taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya. Pengendalian diri Ayub yang lembut sebagaimana tampak dari jawabannya terhadap saran istrinya membuktikan secara meyakinkan bahwa kesalehannya itu betul-betul murni, saudara. Nah, respon Ayub menunjukkan bahwa pandangan iblis terbukti salah. Perhatikan kembali dalam Ayub pasal 1 ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Ayub tetap menunjukkan kesalehan hidupnya, saudara. Dasar hubungan Tuhan dengan manusia bukanlah balas jasa, di mana perbuatan baik akan menghasilkan kemakmuran dan perbuatan buruk akan mendatangkan hukuman. Oleh sebab itu, cara pandang atau perspektif kita pun seharusnya berubah. Jangan beriman dengan alasan pamrih. Jalanilah kehidupan beriman dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita, sehingga apapun yang terjadi atas hidup kita, Ia tetap memegang kendali hidup ini. Yang kedua, Ayub berserah. Hidupnya penuh dengan penyerahan diri. Perhatikan kembali Ayub 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?
Pernyataan iman ini sangat dahsyat dan luar biasa untuk dimaknai, saudara. Ayub menerima apapun dari Tuhan. Ayub belajar untuk menerima keburukan hidup oleh karena ia sudah menerima kebaikan terlebih dahulu. Ayub tidak berpikir bahwa kesalehan dan kesetiaannya harus dibalas Tuhan dengan kebaikan sebagai hadiah dan haknya. Orang percaya sejati harus mempersiapkan diri untuk diuji oleh Allah melalui kesengsaraan dan juga menerima yang baik dari tangannya. Mempercaya Allah tidaklah berarti bahwa Dia senantiasa akan membebaskan kita dari kesulitan. Demikian pula kesetiaan kepada Allah tidak menjamin kemakmuran dan keberhasilan. Yang ketiga, Ayub menjaga bibir. Artinya Ayub menjaga perkataannya. Perhatikan kembali Ayub 2 ayat 10. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Keunggulan Ayub adalah ketika ia menyadari bahwa di tangan Tuhannya ia bukan siapa-siapa, sehingga tak layak untuk menggerutu. Sebaliknya Ayub belajar menerima apapun dari Tuhan. Sebab bagi Ayub Tuhan berhak melakukan apapun baginya, baik atau buruk, karena itu adalah hak Tuhan, termasuk terhadap dirinya sekalipun. Dia tidak mengucapkan kutukan terhadap Allah sebagaimana dinubuatkan iblis dengan penuh harapan. Jelas tidak ada kesan bahwa Ayub diam-diam mengutuk Allah di dalam hatinya. Hikmat Ayub terbukti benar, saudara. Dia benar-benar melayani Allah tanpa pamrih, selain demi Allah sendiri. Ayub dengan tegas menolak, menghujat, dan meragukan Allah. Ayub menyadari bahwa ia hanya mungkin hidup karena anugerah dan karunia Tuhan. Karena itu apapun yang Tuhan lakukan, entah yang baik atau buruk, harusnya tetap diterima dan disyukuri. Bagi Ayub adalah suatu kegilaan jika manusia hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan menolak yang buruk. Nah saudara, mengenai ucapannya terhadap istrinya dalam Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Dia tidak menyebut istrinya gila, namun dia menuduh istrinya berbicara di dalam keputusasaan itu seperti orang dari kumpulan yang nasihatnya biasanya tidak ia ikuti. Kebodohan perilaku sang istri makin menajamkan hikmat dari kesabaran Ayub yang saleh. Saudara, sikap Ayub mengokohkan pernyataan Allah bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan tangguh imannya. Sikap seperti Ayub inilah yang harus kita orang percaya masa kini teladani. Karena kita masih seringkali menyimpan sesuatu sebagai milik pribadi kita yang tidak boleh disentuh oleh siapapun termasuk Allah. Tanpa kita sadari, sikap inilah yang membuat kita menderita, saudara. Harus kita camkan bahwa keterikatan kita kepada hal apapun, termasuk harta benda, yang melebihi ikatan kepada Allah tidak pernah membawa kedamaian. Sebaliknya hal tersebut hanya akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang terus-menerus menggerogoti hati kita. Jika hal ini terus terpelihara, maka akan hilanglah segala kedamaian yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak-anak Allah. Apa solusi terbaik yang harus anak-anak Tuhan tempuhi? Akuilah bahwa Allah berhak sepenuhnya atas hidup kita. Kita akan merasakan damai sejahtera dan senantiasa mengucap syukur untuk segala berkat-berkat-Nya. Nah, saudara, dari kisah Ayub ini dapat kita ambil hikmat dan pelajaran berharga bahwa pertama, Tuhan tak pernah mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup ini melebihi kemampuan kita. Kedua, apabila kita dicobai atau mengalami penderitaan, Tuhan tak membiarkan kita menanggungnya sendiri. Kita tetap ada dalam pantauan dan pengawasan Allah. Ketiga, seberat apapun cobaan dan badai hidup yang datang menderita, tetap percaya, setia, dan taat pada kuasa kehendak-Nya, karena Tuhan punya rencana indah dengan hidup kita. Keempat, dengan pencobaan yang kita alami akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang kuat, tabah, sabar, dan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.